Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hehehe. Ada beberapa teman-teman yang cerita bahwa di momen krisis kayak sekarang ini kayaknya target awal tahun udah agak berat dicapai. Ya, bahkan tadi barusan teman saya ada yang sharing juga di grup bahwa company dia even sudah memproyeksikan bahwa 3 tahun ke depan itu akan harus direvisi targetnya. Jadi even ya kondisinya sekarang mungkin kita masih ada di tahun 2020 tapi mereka sudah memperkirakan kayaknya impactnya sampai ke 2-3 tahun ke depan gitu. Nah tapi pertanyaannya, apa betul bahwa ketika situasi memang krisis kita sama sekali tidak bisa mencapai hasil yang kita harapkan? Nah ternyata sebagaimana belum tentu situasi cepat membaik, tapi juga belum tentu situasi selalu memburuk. Karena betul, di tengah perubahan, maka kita biasanya mengalami setidaknya 4 hal. Pertama, kita kehilangan fokus apa yang mau dicapai. Karena yang sudah kita canangkan kemarin tiba-tiba agak berat untuk dicapai. Ya kan? Yang kedua, karena yang mau dicapai itu kita kehilangan fokus, maka kita juga kehilangan fokus apa yang mau dikerjakan. Karena action plan kita tiba-tiba nggak jalan. Soalnya target yang mau di-achieve juga nggak bisa kelihatan hasilnya. Nah karena dua impact tadi, maka tiba-tiba terjadi yang ketiga, engagement kita merendah. Kita tiba-tiba merasa putus asa, hopeless gitu ya. Nah sehingga terjadilah yang keempat, ya nggak jelas kita tuh ngerjain apa dan mau mempertanggungjawabkan seperti apa gitu. Nah 4 hal ini sebenarnya terjawab di sebuah framework yang namanya The Four Disciplines of Execution. Kalau teman-teman pernah baca bukunya, ini buku sangat populer sampai sekarang ya. Banyak yang mengatakan ini buku tentang eksekusi yang terbaik gitu ya, karena memang para penulisnya dari Frank Covey itu melakukan riset yang luar biasa terhadap organisasi-organisasi yang jago mengeksekusi strateginya gitu. Nah menariknya mereka katakan bahwa sebenarnya 4 disiplin ini kenapa disebut disiplin, karena secara prinsip, secara teori banyak orang sudah tahu, banyak orang ngerti. Nah cuman di situasi perubahan atau ketika ada hal baru diperkenalkan, maka orang suka lupa untuk menjalankan 4 disiplin ini. Nah sebagaimana begitu banyak orang tahu untuk hidup sehat salah satu aktivitasnya adalah olahraga, ya kan, yang sangat simpel, yang paling murah adalah misalnya jalan kaki 30 menit. Itu resep dari seorang kawan saya yang dokter spesialis olahraga. Dia katakan cukup 30 menit per hari jalan pakai tenaga itu cukup untuk menjaga kesehatan. Semua orang tahu, teorinya gampang banget, nggak perlu biaya besar, even nggak perlu biaya sama sekali sebenarnya. Tapi kata kuncinya adalah di kata D-nya, yaitu disiplin. Orang tidak sehat karena tahu bahwa 30 menit harus jalan, orang sehat karena dia jalankan tips itu setiap hari. Nah, sama dengan 4 disiplin ini ya. Jadi 4 kondisi yang saya sebutkan tadi sebenarnya adalah terjadi karena kita tanda kutip nih melawan hukum alam yang 4 juga terkait eksekusi. Ya kan, eksekusi itu hukum alamnya cuma 4 yang kita suka lupa jalanin. Nah, kata Pak Chris McChesney, salah satu penulis dari buku For the X itu, hukum alam itu problemnya adalah kita boleh aja mengignore hukum alam, tapi hukum alam tidak pernah mengignore kita. Ya kan, you can ignore them, but they won't ignore you. Nah, gitu ceritanya. Jadi 4 masalah tadi sebenarnya peluang untuk muncul 4 solusi yang ada di 4 disiplin eksekusi. Apa itu 4-nya? Nah, ini overview singkat dulu ya. Baik. Pertama, karena kita loss of focus akan apa yang mau di-achieve, maka harusnya segera begitu situasi berubah, situasi berkembang, segera tetapkan kita mau fokus baru apa. Apa target yang paling tidak ada dalam lingkaran pengaruh kita. Ini balik ke 7 Habits nih ya. Gitu. Apa yang ada dalam lingkaran pengaruh kita itu segera kita fokuskan lagi. Kalau revenue susah masuk, maka pipeline bagaimana? Kalau pipeline juga masih berat, maka barangkali lini produk apa yang bisa kita kembangkan. Kalau duit gede nggak masuk, duit kecil apa yang bisa kita capai. Nah, jadi segera tetapkan fokus. Karena begitu kita berlama-lama reaktif dalam kondisi, maka tiba-tiba kita akan kehilangan fokus dan habis itu kehilangan motivasi. Nah, begitu sudah kita tetapkan fokus baru, maka yang kedua, ya, loss of focus in action ya, yang kedua tadi kan,
Maka solusi yang kedua adalah kembali kepada hukum alam, lakukan leverage, tindakan yang meleverage untuk mencapai target yang baru. Yang jelas action plan yang kemarin gak jalan, so bikin action plan baru, bikin perilaku baru yang mengantarkan kita kepada target yang baru tadi. Mungkin targetnya jadi nggak signifikan, mungkin kita harus banyak efisiensi, mungkin kita harus mengencangkan ikat pinggang, tapi at least kita masih hidup. Nah, bisa jadi tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang impactnya tidak signifikan atau tidak jangka panjang. Tidak jangka pendek. Nah, tapi ada kalimat menarik juga dari Stephen Covey yang mengatakan bahwa Anda nggak bisa memanen sesuatu yang tidak pernah Anda tanam. Nah, situasi yang berubah itu menandakan landscape yang berubah, menandakan opportunity juga yang muncul baru. Di opportunity yang baru, di setiap krisis selalu kita lihat gitu ya, di setiap krisis selalu ada opportunity yang baru. Di opportunity yang baru, maka kita harus menanam lagi hal yang baru. Dia yang tidak pernah menanam tidak layak untuk memanen. Nah, karena ini hal yang baru, maka perlu disiplin yang ketiga, yaitu apa? Nah, tindakan yang baru dan target yang baru ini perlu kita buat sistem pemantauannya, perlu kita buat scoreboardnya, supaya kita bisa saling tahu progresnya seperti apa. Apakah betul ini target yang tepat untuk kita capai sekarang? Apakah betul ini tindakan yang tepat untuk kita kerjakan sekarang? Apakah sudah bisa kita jalankan dengan baik? Perlu ada coaching barangkali, perlu ada pengembangan barangkali, perlu belajar hal baru barangkali. Nah, itu terjadinya karena kita pantau secara rutin. Jadi ciptakan sebuah scoreboard yang visible, yang simple untuk kita bisa memantau action plan tadi. Tidak hanya memantau hasilnya, tapi memantau prosesnya. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita kemudian punya sistem accountability. Punya sistem accountability untuk membuat anggota tim kita selalu melaporkan apa yang mereka kerjakan sehingga selalu terjadi progres dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itulah 4 sebenarnya disiplin yang bisa dilakukan di masa krisis yang kalau dikerjakan maka kita akan berselancar bersama hukum alam perubahan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.